Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat mendengarkan podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini saya share tentang zodiak Pisces, Sun, Moon, Ascendant. Dalam Vedic disebut dengan Mena. Dalam Vedic astrologi, perhitungan Mena atau Pisces menggunakan sistem sidereal, yaitu memperhitungkan muncul dan tenggelamnya bulan. Untuk Mena atau Pisces, periode kelahirannya adalah 13 Maret sampai 12 April. Sementara dalam Western astrologi yang menggunakan sistem tropikal, yaitu menghitung derajat muncul dan tenggelamnya matahari, periode Pisces adalah 19 Februari sampai 20 Maret. Teman-teman mau ikutin Western astrologi atau Vedic astrologi tidak menjadi masalah menurut kepercayaan masing-masing saja, karena dalam video ini saya menjelaskan tentang Ascendant, Sun, dan Moon. Kalau teman-teman sudah mendapati zodiak Ascendant, Sun, Moon teman-teman di Pisces, maka boleh menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan video ini juga berlaku untuk teman-teman yang ingin mengetahui pengaruh Neptunus dalam setiap zodiak. Lord dari Mena atau Pisces, Sun, Moon, Ascendant adalah Neptunus. Pisces berelemen air dengan lambang ikan kembar. Secara kolektif kelihatan banget Pisces berdasarkan lambang zodiaknya. Ketika kita melihat ikan, maka kita akan tahu bahwa Pisces berelemen air. Orang-orang yang lahir di tanda Pisces, Sun, Moon, atau Ascendant selalu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Jadi mereka punya strategi sendiri untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mudah ditebak keinginannya, tetapi Pisces bisa berkelit terhadap keinginannya apabila sudah diketahui oleh orang lain. Mereka memiliki batin yang sensitif, sehingga kecenderungan memiliki rasa empati yang cukup tinggi. Pisces menyukai pasangan yang bisa diandalkan, teman yang bisa diandalkan, partner yang bisa diandalkan. Semua orang-orang yang terkait dalam kehidupan Pisces harus memiliki keahlian ataupun kemampuan untuk bersama dengan Pisces. Pisces sering mengekspresikan gejolak emosinya pada imajinasi. Jadi orang-orang Pisces ini juga sering tenggelam dalam halusinasi. Sebab Lordnya adalah Neptunus. Neptunus adalah planet imajinasi, halusinasi, dan juga supranatural atau bahkan spiritual. Mereka sopan, pendiam, dan memiliki kemauan untuk melayani. Sikap servis mereka sangat baik. Dan inilah yang disukai dari orang-orang yang terhubung dengan Pisces. Orang-orang Pisces jarang memiliki rencana untuk masa depan. Mereka selalu bertindak secara mendadak tanpa terencana. Dan kecenderungan menghindari fakta atau menolak kenyataan dengan sifat-sifat denial. Ini yang membuat mereka, Pisces, Sun, Moon, Ascendant, sering terjebak dalam penipuan ataupun janji-janji palsu. Pisces berhati lembut, sehingga sangat sensitif. Mungkin dalam suasana tidak terkendali mereka bisa menangis, yang mungkin kesedihan itu bukan kesedihan dari batinnya, tetapi bisa saja kesedihan dari orang lain yang mereka rasakan. Karena Pisces bisa menyerap energi kolektif, atau mereka bisa merasakan perasaan orang lain atau duka orang lain karena ada kecenderungan empat. Pisces juga sering menerima situasi apa adanya, membiarkan situasi terburuk apapun berjalan dengan apa adanya, tanpa ada penyangkalan ataupun penolakan. Sikap denial yang tadi saya katakan adalah mereka mungkin akan menyangkal saran-saran orang lain karena mereka sering hidup dalam imajinasi. Dalam urutan zodiak, Pisces menempati urutan ke-12. Setelah Mesha, Vrisava, Mithuna, Karkata, Simha, Kanya, Tula, Vrishika, Danus, Makara, Kumbha, dan yang terakhir adalah Pisces atau Mena. Di dalam chart astrologi, houses ke-12 menunjukkan area kehidupan manusia di aspekting karma baru dan juga pelepasan karma lama. Jadi houses ke-12 ini tentang bagaimana cara kita melepaskan karma situation. Itu sebabnya saya tidak pernah percaya dengan spiritual manapun yang mengatakan bahwa karma bisa terputus. Karena menurut keyakinan saya, karma adalah rahasia Tuhan dan tidak akan terputus sebelum pada masanya. Ini keyakinan saya. Kalau teman-teman punya keyakinan berbeda menurut penasehat spiritual teman-teman, ya silakan saja. Kita bebas untuk berpikir dan memiliki cara pandang. Namun, ada remedies atau self-healing. Remedies adalah penyembuhan.
Astrologer manapun tidak ada yang mengatakan bahwa karma bisa terputus. Dan semua astrologer mempercayai bahwa karma, takdir kematian, takdir kelahiran adalah ketentuan Tuhan. Jika kita berbicara tentang houses ke-12, maka teman-teman harus memahami bahwa kita juga harus membahas tentang karma situation. Houses ke-12 berputar di area kesengsaraan, pelepasan, pembutusan, moksha, isolasi atau karantina, tapa, reinkarnasi. Bisa juga terkait tentang ilmu hitam, perpindahan atau transformasi, sumbangan atau dharma, perjalanan yang sangat jauh, mungkin dalam konteks mengembara atau pindah secara transmigrasi. Aspek ke-12 juga memperlihatkan apakah kita ada potensi masuk penjara, masuk rumah sakit dalam perawatan kedokteran, juga menggambarkan tentang rumah ibadah. Kesenangan seksual juga termasuk di houses ke-12. Hidden enemy juga termasuk di houses ke-12. Dan hal-hal yang terkait dengan karma lainnya lebih detail, banyak yang tidak bisa saya sampaikan di video ini karena sangat sensitif. Oke teman-teman, sekarang silakan lihat layar monitor. Saya share chart Lagna dari Pisces Ascendant. Tulisan berwarna biru adalah karakas dari setiap houses. Yang dimaksud dengan karakas adalah tuan rumah dari setiap rumah aspek kehidupan manusia yang digambarkan oleh chart ini. Jadi karakas tidak akan pernah berpindah. Untuk tulisan stabilo berwarna kuning adalah aspekting dalam kehidupan manusia, digambarkan dalam setiap houses masing-masing sudah ada, teman-teman bisa lihat seperti contohnya di angka 12 itu adalah Ascendant Pisces, tertulis self, yaitu tentang diri. Kemudian di houses kedua ada angka 1, ada tulisan money, itu artinya terkait tentang keuangan. Jika Ascendant adalah Pisces, sudah dipastikan di houses kedua ada Aries, houses ketiga Taurus, houses keempat Gemini, houses kelima Cancer, houses keenam Leo, houses ketujuh Virgo, houses ke-8 Libra, houses ke-9 Scorpio, houses ke-10 Sagittarius, houses ke-11 Capricorn, houses ke-12 Aquarius. Pisces Ascendant berada di houses ke-12, teman-teman bisa lihat angka 12 itu adalah Pisces. Rules atau Lord dari Pisces adalah Jupiter dan juga Neptunus. Karakas dari houses pertama adalah Sun dan Mars. Jupiter elemen air, Pisces juga elemen air. Sun dan Mars adalah elemen api. Jadi terlihat bahwa Pisces tidak memiliki dua elemen, yaitu elemen udara dan elemen bumi. Ketika teman-teman mendapati ascendant di houses pertama, maka semua manusia memiliki ambisi dan obsesi pengaruh dari karakas houses pertama, yaitu Sun dan Mars. Keduanya adalah elemen api. Begitu juga dengan Pisces yang memiliki ambisi, obsesi, keberanian dalam autentik dirinya. Keinginan untuk diperhatikan orang lain, keinginan untuk eksistensi itu ada, dipengaruhi oleh energi Sun. Sun adalah Leo. Namun karena Pisces adalah elemen air, maka terlihat kalau elemen api dari karakas houses pertama ini cukup kuat, maka bisa memadamkan energi Pisces. Saya pikir ini juga yang membuat Pisces memiliki Lord dari Neptunus. Neptunus ini memberikan keselamatan bagi Pisces secara ajaib. Jupiter juga adalah Lord atau Rules dari Pisces. Jupiter adalah energi keberuntungan, hoki, dan juga energi perlindungan. Namun semua itu tidak akan cukup, karena tetap saja manusia harus mencari keseimbangan di dalam kehidupannya. Jika Pisces hanya mengandalkan energi dirinya dengan Jupiter, Neptunus, Sun, dan Mars, maka Pisces akan merasa kurang. Tidak mencapai kestabilan baik itu dari sisi finansial, relationship, sosial, karir, bisnis, dan pendidikan. Ada rasa yang kurang, ada rasa yang harus dikejar dan harus dicapai. Sehingga energi Jupiter dan Neptunus membuat Pisces di tempat posisi yang harus dihormati oleh orang lain atau disegani oleh orang lain. Karena ada berkah dari Jupiter dan Neptunus melindungi sisi kelemahan dari Pisces. Yang bisa saja kalau Pisces tidak mendapatkan perlindungan dari Jupiter dan Neptunus, Pisces hanya menjadi mangsa dalam peradaban manusia. Pisces diberkahi intuisi yang tajam, dan pada diri Pisces juga penuh dengan berkah yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu sebabnya Pisces ditempatkan sebagai guru, pembimbing, atau leader.
Tapi Pisces bukan leader atau pemimpin yang baik, karena ada sifat dan sikap dari Pisces masa bodoh atau membiarkan masalah begitu saja terjadi apa adanya dan selesai apa adanya. Tidak ada sisi kebijaksanaan, karena tidak ada energi Saturnus. Jadi Pisces tidak bisa menjadi pemimpin sejati. Namun keinginan Pisces untuk menjadi pemimpin sangat kuat. Kalaupun fighting, kompetisi, Pisces tidak menang karena tidak ada energi bumi di diri Pisces. Pisces harus membutuhkan bantuan orang lain, orang-orang yang berelemen bumi untuk bisa membantu memenangkan kompetisinya. Masalah krusial yang sering terjadi dalam diri Pisces adalah Pisces sering melamun, lambat dalam menangkap kesempatan, sering larut dalam angan-angan dan imajinasinya. Maka jika elemen Pisces cukup kuat dalam diri karakter seseorang, bisa saja terpengaruh ke obat-obatan atau minum-minuman yang bisa membawa daya imajinasi semakin tinggi. Misalnya minum minuman beralkohol atau obat-obatan penenang. Terkadang juga ketika Pisces mengalami tekanan mental yang cukup kuat, Pisces ngerasa butuh psikiater. Butuh obat yang bisa menenangkan suasana batinnya. Karena seperti ada gejolak di dalam batin Pisces yang empat dan empati dan sulit untuk Pisces kendalikan. Pisces merasa seperti tidak ada tujuan hidup dalam pengejaran duniawi. Sehingga ketika Pisces mendapatkan rezeki atau uang sering dihabis-habiskan untuk kesenangan-kesenangannya. Entah itu untuk stylish atau untuk biaya kesenangan-kesenangan gaya hidupnya. Masalah lain dari Pisces adalah sering kehilangan nama baik karena dijatuhkan oleh orang lain atau oleh teman atau oleh partner sendiri. Karena sikap Pisces yang tidak bijaksana dalam memimpin, orang-orang di sekitar Pisces rasanya pengen mengganti Pisces dengan pemimpin yang lebih bijaksana. Begitu juga dalam relationship. Pisces tidak banyak menuntut pasangannya, tetapi mungkin pasangannya yang akan lebih banyak menuntut kepada Pisces. Sikap Pisces sangat survive dan service terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi misalnya seperti makan bersama, Pisces akan punya inisiatif untuk tuangin nasi ke piring temennya atau ke piring pasangannya. Romantis, yes. Dan juga menunjukkan penghormatannya kepada orang lain. Tetapi tidak semua orang menyukai karakter Pisces ini. Sebagian menganggap Pisces terlalu berlebihan, terlalu menghamba, atau terpengaruh dengan imajinasi-imajinasinya. Masalah yang paling berat juga adalah masalah kesehatan bagi Pisces. Mungkin Pisces bisa mengalami kesehatan yang tidak baik dan didiagnosis memiliki penyakit dan bisa mengalami perawatan sampai bertahun-tahun lamanya atau proses penyembuhan sekian lama. Di titik ini Pisces seperti merasa alam tidak adil kepadanya atau Pisces akan merasa memiliki banyak hambatan untuk aktivitasnya. Pisces memiliki pandangan yang luas sehingga Pisces memiliki rasa petualang, tetapi yang sering menghambat keinginan Pisces untuk berpetualang adalah kesehatannya. Sehingga kalau Pisces terus merenungi kesehatannya dan penyakitnya, maka ini bisa semakin menambah penyakit baru, yaitu depresi atau tekanan mental, stres, dan penyakit-penyakit lainnya. Untuk self-healing dari Pisces atau remedies, lihat di houses ketujuh, ada Virgo, karakas dari houses ketujuh adalah Venus. Virgo lordnya adalah Venus dan Merkuri. Venus adalah elemen bumi, Merkuri adalah elemen udara. Terlihat jelas bahwa oposisi dari ascendant Pisces memiliki banyak kelimpahan untuk menutupi kekurangan dari Pisces. Dan Pisces bisa mendapatkan keseimbangan dengan hanya remedies dari planet oposisi Pisces. Bagaimana cara Pisces mempergunakan energi remedies dari Venus, Virgo, dan Merkuri? Pisces harus bisa membuka diri menerima kenyataan, menerima realistis yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika Pisces membuka diri menerima realistis karma yang terjadi dalam kehidupannya, karma itu bukan berarti buruk ya teman-teman. Karma itu artinya destiny atau tujuan hidup akhirat dan juga takdir. Pisces ketika menerima takdir, maka Pisces akan bisa melihat anugerah-anugerah lain yang ada di dalam dirinya. Alam memang membentuk Pisces sebagai seseorang yang tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh terlalu lincah, meskipun ada Jupiter, Lord dari Pisces. Seperti simbol Pisces dengan gambar ikan,
Ikan harus berada di habitatnya, yaitu di air. Kalau terlalu lincah atau terlalu jauh berenang, maka bisa saja keluar dari habitatnya. Bisa menemukan banyak predator atau bahkan pindah adaptasi. Ikan jika terlalu lincah bisa loncat ke darat, dan ke darat bisa mati. Maka seperti itulah Pisces harus menjaga dirinya. Harus realistis melihat dirinya, harus realistis kalau memang ada penyakit di dalam diri, harus diterima bahwa penyakit yang ada dalam diri Pisces adalah bagian dari dirinya. Ketika kita mendapati diri kita memiliki suatu penyakit, penyakit itu bukan asing, tapi penyakit itu juga adalah bagian dari diri kita. Kita harus merubah gaya hidup kita, harus ada transformasi di dalam diri Pisces, bahwa Pisces tidak bisa menjalani kehidupan seperti manusia lainnya yang tidak memiliki sesuatu yang baru di dalam dirinya, yaitu penyakit. Pisces harus menyadari bahwa staminanya tidak sama dengan manusia lainnya. Jadi Pisces harus bisa lebih menjaga staminanya. Tidak boleh harus sama dengan orang lain. Pisces memiliki tempat tersendiri. Pisces harus menunjukkan sikap kewibawaan, ngemong, dan nge-share banyak ilmu-ilmu Pisces kepada orang lain. Memberikan kelimpahan yang ada di dalam diri Pisces untuk orang lain. Kehadiran Pisces selalu menjadi berkah bagi orang lain. Energi Merkuri yang ada di oposisi Pisces Ascendant harus diadopsi oleh Pisces agar Pisces mendapatkan elemen tambahan pada dirinya, yaitu elemen udara dari Merkuri. Pisces harus mempergunakan daya intelektualitasnya, mempergunakan ilmunya untuk di-share ke orang lain. Energi Venus menunjukkan bahwa Pisces harus bisa menyayangi semua orang, tidak terkecuali dirinya sendiri. Kasih sayang yang tersebar melalui udara dengan elemen dari Merkuri. Tidak boleh pilih kasih, semua manusia harus dianggap sama. Itu adalah nilai-nilai spiritualitas. Jika Pisces membanding-bandingkan atau tidak adil atau memandang berbeda setiap manusia atau makhluk di bumi, maka cobaan hidup Pisces semakin berat. Ingat saya katakan, Pisces harus realistis dan menerima kenyataan serta takdir. Ketika teman-teman terlahir dengan ascendant Pisces, maka teman-teman harus menerima situasi kenyataan yang ada. Pada oposisi Pisces juga terlihat bahwa Pisces mendapatkan pasangan yang setia, atau setidaknya menjadi partner dalam kehidupan Pisces yang membantu Pisces, entah itu dalam kestabilan keuangan, ataupun bersama dengan Pisces dalam kondisi Pisces senang ataupun sedih, sakit ataupun sehat. Tetap bersyukur dan lihat anugerah-anugerah yang ada pada diri Pisces ya. Oke, kemudian trikona dari Pisces adalah Cancer dan Scorpio. Mereka memiliki elemen yang sama dengan Pisces, yaitu elemen air. Segala bakat, potensi, kecerdasan, dan kemampuan dari Cancer dan Scorpio bisa juga dimiliki oleh Pisces. Puncak spiritualitas dari Pisces terlihat di houses ke-9, ada Scorpio. Lord dari Scorpio adalah Pluto dan Mars. Karakas dari houses ke-9 adalah Jupiter dan Sun. Adanya perombakan dari keyakinan dan kepercayaan Pisces ini memungkinkan terjadi ketika Pisces mengalami tingkat spiritualitas yang tinggi. Jadi seperti tidak meyakini lagi kepercayaan lama, kemudian ada pembaharuan kepercayaan. Pisces mampu menjadi guru spiritual. Dan memang itu adalah tugas Pisces. Dengan pengalaman-pengalaman keyakinan Pisces ini perlu di-share kepada orang lain, dan ada energi di dalam diri Pisces harus dilepaskan dan harus ada regenerasi, seperti mengambil murid atau memberikan keahliannya kepada orang lain. Keahlian, kecerdasan, ilmu yang diberikan kepada orang lain tidak akan pernah berkurang Pisces, justru akan semakin tersegarkan. Itulah anugerah alam yang tidak terlihat yang sering didapatkan oleh manusia jika kita menyadarinya. Kemudian, square dari Pisces Ascendant dan Sun Moon adalah Taurus, Cancer, Scorpio, dan Capricorn. Mereka ini adalah soulmate dari Pisces. Yang terlahir dalam kehidupan Pisces bisa saja menjadi teman, sahabat, partner, pasangan, orang tua, anak, keluarga, siapa saja yang memahami kondisi Pisces dan sering dipertemukan dalam kehidupan Pisces untuk membantu atau menghantarkan Pisces pada pencerahan-pencerahan spiritual. Pisces mungkin harus mengalami spiritual awakening berkali-kali dalam kehidupannya.
Dengan Aries, Pisces tidak begitu cocok, dengan Aquarius juga tidak begitu cocok, dengan Leo juga, dan dengan Libra juga. Tetapi saya ingatkan, ketidakcocokan ini menurut perhitungan astrologi harus dilihat lebih detail lagi dengan data kelahiran yang akurat. Tidak bisa mengadopsi mindset yang selama ini teman-teman serap dari informasi-informasi bacaan zodiak tanpa mempergunakan dasar astrologi. Karena channel ini adalah channel astrologi, maka yang bergabung adalah teman-teman yang ingin meningkatkan daya spiritualitas. Astrologi adalah ilmu untuk mempertajam spiritualitas, karena astrologi adalah ilmu terhubung dengan energi kosmik, yaitu energi alam semesta. Kemudian koneksi Pisces dengan Gemini. Gemini berada di houses keempat. Lord dari Gemini adalah Mercury. Karakas dari houses keempat adalah Moon dan Jupiter. Remedies dari houses keempat ini hampir mirip dengan remedies yang didapatkan dari oposisi. Ilmu-ilmu Pisces akan mendatangkan rezeki untuk Pisces. Bersikap baik kepada perempuan akan mendatangkan rezeki juga untuk Pisces. Bersikap sopan, menghargai perempuan, khususnya figur ibu, akan membuat Pisces dimuliakan. Tetapi sebaliknya, jika Pisces tidak menghormati perempuan, menghina dengan perlakuan atau dengan perbuatan, jika ada seorang perempuan saja yang merasa tersinggung dengan perlakuan Pisces, maka ini bisa mendatangkan bencana dalam kehidupan Pisces. Ini bisa berlaku untuk Pisces laki-laki ataupun Pisces perempuan. Karena yang sering dihadirkan alam untuk membantu Pisces adalah gender perempuan atau bisa laki-laki tetapi elemen energinya adalah feminin. Sehingga di sini Pisces harus menjaga kehormatan diri dengan menjaga kehormatan perempuan. Pisces juga harus berpikir logik terhadap pesan-pesan intuitif yang datang ke dalam batinnya. Tidak semuanya harus disikapi dan tidak semuanya harus disambut. Kemudian koneksi Pisces dengan Sagittarius yang berada di houses ke-10 dengan Lord atau Rules Jupiter. Karakas dari houses ke-10 adalah Saturnus, Jupiter, Mercury, dan Sun. Houses ke-10 ini adalah life purpose duniawi dari Pisces, pengejaran ataupun misi jiwa dalam kehidupan. Pisces bisa mendapatkan posisi kepemimpinan sepanjang dalam kehidupannya. Karena di houses ke-10 ada Sagittarius dan ini akan membawa keberuntungan untuk Pisces. Secara Pisces juga Lordnya adalah Jupiter. Lord dari Jupiter itu adalah Lord dari Sagittarius. Sehingga koneksinya cukup kuat. Ini adalah berkah. Namun berkah ini hanya bisa dirasakan oleh Pisces yang tidak denial atau sudah menerima kenyataan dengan realistis. Di houses ke-10 elemennya sempurna, semua elemen ada. Pencapaian Pisces bisa di titik tertinggi mendapatkan pengakuan, nama baik, kehormatan, pangkat, dan jabatan. Bisa berakhir dengan pensiun dan bahkan dana pensiun bisa mencukupi hari tua, bisa untuk traveling, dan ada kecenderungan juga Pisces memiliki imajinasi menghabiskan hari tuanya dengan keliling dunia atau mengunjungi tempat-tempat indah. Ini juga terlihat bahwa walaupun Pisces sudah pensiun, misal karena usianya, tetapi Pisces tetap aja memiliki rencana-rencana baru untuk bisnis misalnya, atau untuk terus beraktivitas dan menghasilkan. Yaitu adalah petunjuk dari Lord yang ada di houses ke-10 bahwa rezeki Pisces akan tetap ada, tetap berkah untuk Pisces. Rezeki Pisces juga seringnya tidak terduga. Tetapi bukan tidak terduga karena gambling ya teman-teman, tidak terduga di sini bisa saja pemberian orang lain, hadiah, atau rezeki yang berasal dari bonus hasil dari kerja keras. Oke teman-teman, sekarang saya akan bacakan pengaruh Neptunus dalam setiap houses. Ini bisa berlaku untuk semua zodiak. Perhatikan di bagan Lagna ataupun bagan Navamsha chart teman-teman. Neptunus berada di houses keberapa. Tetapi apa yang saya bacakan ini tidak akan sepenuhnya cocok karena apabila ada planet lain yang mendampingi Neptunus di dalam houses chart teman-teman, maka artinya tentu berbeda. Untuk Neptunus apabila berada di houses Aries, perhatikan untuk zodiak ascendant teman-teman. Aries berada di houses keberapa? Seringnya membuat keputusan terlalu berlebihan. Akan mendapatkan kepemimpinan, memiliki keyakinan agama cukup kuat, bahkan bisa menarik orang lain. Terlalu percaya diri, pikiran bisa melekat pada keyakinan yang salah, meskipun memiliki niat murni.
Jika Neptunus berada di Taurus, memiliki obsesi materialistis cukup kuat, namun memiliki inovasi dan dedikasi, bisa depresi jika target tidak tercapai. Jika Neptunus berada di Gemini, memiliki kecerdasan, rasa keingintahuan, memiliki bakat ataupun potensi ilmu gaib, paranormal, sering berubah pendirian, sering bimbang dan gelisah. Jika Neptunus berada di Cancer, memiliki emosional yang tidak stabil, sensitif terhadap anggota keluarga. Ini bisa saja sangat totalitas ketika membantu dan mendukung anggota keluarga, tetapi bisa saja berakhir dengan kebencian terhadap anggota keluarga. Sering tertekan ketika ada masalah dan kecenderungan melarikan diri dari masalah. Jika Neptunus berada di Leo, memiliki sikap dramatis, kreatif, menginspirasi tetapi memiliki ego yang sangat tinggi. Butuh bantuan untuk belajar spiritual, jadi tidak bisa mengasah potensi tanpa bantuan guru spiritual ya. Jika Neptunus berada di Virgo, memiliki keahlian healing atau penyembuhan, memiliki daya analisis yang tinggi, kritis, dan serius. Spiritual hanya bisa didapat dengan melepas sikap perfeksionis. Jika masih mempertahankan sikap perfeksionis, maka tidak akan bisa mendapatkan pencapaian spiritualitas. Jika Neptunus berada di Libra, akan memiliki keinginan untuk bekerja dalam sosial atau amal. Misi jiwanya adalah membuat pikiran manusia damai. Jika Neptunus berada di Scorpio, memiliki intuisi dan intuitif. Gairah, ambisi, dan obsesi terlalu tinggi hingga bisa merusak jika tidak tersalurkan dengan baik dan sangat introvert. Jika Neptunus berada di Sagittarius, memiliki jalan hidup sebagai penjelajah dalam tugas spiritual ataupun keagamaan. Jika Neptunus berada di Capricorn, mendatangkan sikap logis dan praktis, sangat ambisius, kurang empati bahkan kejam dan bisa memegang kendali serta intimidasi. Jika Neptunus berada di Aquarius, akhir hidup sangat mandiri dan bekerja untuk tujuan sosial, bermental kreatif dan pemberontak aturan. Jika Neptunus berada di Pisces, memiliki bakat mistik, penyembuh, paranormal, imajinatif, spiritual, empati dan empat, suka melamun dan berjiwa pengorbanan untuk orang lain. Baiklah teman-teman, apa yang saya share adalah hal-hal yang saya pikir patut untuk dikonsumsi oleh umum. Semua video-video edisi fakta-fakta zodiak yang diketahui oleh astrologer adalah gift saya untuk teman-teman, karena channel New Crystal Tarot Trader mencapai 100k. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung channel-channel saya dan tetap bersama sharing ilmu pengetahuan dengan saya. Semoga bermanfaat dalam kehidupan teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share sebagai jejak teman-teman di channel ini. Nantikan video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.